Kira-kira apa sih yang ngebedain pengusaha biasa sama seorang miliarder sejati? Nah, hari ini kita bakal coba bedah buku dari seorang entrepreneur serial, Brad Jacobs, yang judulnya How to Make a Few Billion Dollars buat nemuin jawabannya. Semuanya berawal dari sini. Cuma dari satu kalimat di berita TV, laba tak senonoh. Buat kebanyakan dari kita, kata-kata itu mungkin kedengarannya negatif ya. Tapi buat Brad Jacobs, kalimat itu justru klik. Kayak ada percikan api di otaknya. Dan dari momen inilah perjalanannya membangun beberapa perusahaan bernilai miliaran dolar dimulai. Menurut Jacobs, kesuksesan yang luar biasa itu bukan soal taktik bisnis yang rumit. Bukan. Semuanya dimulai dari langkah pertama yang paling fundamental. Sengaja merekayasa ulang cara kerja otak kita sendiri. Ini bukan sekedar ayo berpikir positif ya, bukan itu. Ini jauh lebih dalam. Ini tentang gimana kita secara aktif membongkar cara kita memandang dunia. Jacobs ngajak kita buat ngelihat informasi yang sama kayak orang lain, tapi dari sudut pandang yang nggak biasa, menemukan pola yang nggak semua orang lihat, dan melatih pikiran kita buat keluar dari jalur yang itu-itu aja. Nah, bagian paling krusial dari perubahan mental ini adalah cara kita memandang masalah. Jangan dihindari, justru masalah itu harus dipeluk. Kenapa? Karena setiap masalah itu bukan penghalang, tapi justru sebuah aset. Itu adalah kesempatan buat kita menyingkirkan rintangan dan jadi selangkah lebih dekat menuju kesuksesan. Kita semua pasti kenal kan sama suara di kepala kita yang suka ngeritik diri sendiri. Nah, yang brilian dari pendekatan Jacobs adalah caranya yang simple banget. Dia nggak nyuruh kita mabaikin pikiran negatif itu. Sebaliknya, hadapi. Caranya cuma 2 langkah. Pertama, akui aja. Oke, ini dia si suara kritis muncul lagi. Kedua, langsung tantang. Emang bener begitu? Coba kita lihat dari sisi baiknya. Ini tuh alat yang praktis banget buat mengubah kritik internal jadi bahan bakar. Oke, setelah pola pikirnya beres, sekarang kita naik ke level berikutnya. Kita lihat gimana mindset tadi bikin kita bisa melihat dan, yang lebih penting, bertindak berdasarkan tren-tren raksasa yang lagi ngebentuk dunia kita. Coba deh lihat garis waktu ini. Jarak antar lompatan teknologi yang besar itu makin kesini makin pendek kan? Poinnya, Jacobs jelas banget, perubahan itu nggak cuma terjadi, tapi kecepatannya tuh meningkat secara eksponensial. Dan seorang miliarder, mereka itu nggak melawan ombak ini. Mereka belajar gimana caranya berselancar di atasnya. Karena itulah, Jacobs berpendapat bahwa ini adalah pertanyaan paling penting yang harus dijawab semua pemimpin bisnis saat ini. Karena suka atau tidak suka, AI muncul sebagai faktor penentu apakah sebuah bisnis bakal hancur lebur atau justru berkembang pesat. Oke, jadi dengan pola pikir yang benar dan visi yang tajam, langkah selanjutnya apa? Ya, membangun mesinnya. Dan mesin itu adalah tim yang isinya orang-orang dengan talenta yang luar biasa. Lupakan deh review performa yang formal dan kaku. Jacobs nawarin tes yang brutal, tapi jujur banget. Coba bayangin salah satu anggota tim Anda bilang mau berhenti. Apa reaksi spontan Anda? Panik? Waduh, kita kacau nih, gimana cari gantinya? Atau malah lega? Oh, ya udah. Nah, reaksi pertama Anda itu ngasih tahu segalanya. Apakah dia pemain A atau bukan? Jadi, ini dia resep rahasianya. Bukan cuma salah satu dari 4 ini, tapi harus keempat-empatnya. Kenapa? Karena orang cerdas tapi gak punya hasrat, ya gak akan kemana-mana. Orang punya hasrat tapi gak jujur, itu malah bahaya. Jadi, keempat pilar inilah yang gak bisa ditawar-tawar kalau mau membangun tim juara sejati. Sekarang kita lihat gimana semua fondasi tadi, pola pikir, visi, dan tim diwujudkan jadi aksi nyata lewat sebuah panduan praktis untuk eksekusi. Ini contoh yang gila banget. Dulu, tim Jacobs pernah kena krisis short seller. Tapi karena mereka melihat krisis itu sebagai peluang, mereka justru berhasil mengubah masalah super besar itu jadi keuntungan 4 miliar dolar. Ini bukti nyata kalau mindset tadi benar-benar bekerja di dunia nyata. Jacobs juga punya panduan buat rapat, yang tujuannya simpel banget, membasmi birokrasi dan menciptakan dialog yang beneran tulus dan produktif. Aturannya cuma 4 ini. Simpel kan? Tapi kalau diterapkan dengan benar, efeknya luar biasa. Pada akhirnya, semua strategi, semua panduan tadi, gak akan ada artinya tanpa satu bahan bakar utama yang menggerakkan semuanya, yaitu semangat kewirausahaan. Kutipan ini benar-benar menangkap esensi filosofi Jacobs. Pilihan ada di tangan kita.
Kita bisa aja nyantai dan menyanyiakan waktu, atau kita bisa memilih buat totalitas, abis-abisan, demi menciptakan sesuatu yang magnificent. Tapi kuncinya, kita harus memutuskan bahwa kita benar-benar menginginkannya. Jadi kami mau menutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat Anda yang merangkum semua pembahasan KIPA. Coba pikirkan, peluang besar apa yang saat ini sedang menyamar sebagai masalah di hadapan Anda?